Nah, ini di belakang. Itu juga. Nah, kau sini. Ada. Sini. Oke. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Oke, adik-adik. Ada yang tidak mau bisa muncul? Yang bawa buku dan buku. Oke, bagi buku siapa? Berapa? Sudah. Ya, tidak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sebelumnya kamu pernah dapat tentang sumber daya alam? Pernah? Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam? Pernah dapat sebelumnya tentang sumber daya alam? Materi sumber daya alam? Pernah? Tidak pernah? Pernah atau tidak? Belum pernah. Oke. Tidak boleh ribut. Jangan dulu tanda. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Baik, adik-adik. Sumber daya alam itu adalah sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua. Ya. Bagus ini hurufnya. Tidak. Bisa baca? Bisa. Santai. Jangan terlalu tegang. Baik, sekali lagi bahwa sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, coba kamu perhatikan di sekitar kita ini. Coba perhatikan ini. Saya minta satu orang. Siapa yang mau bantu saya? Siapa yang mau bantu saya? Sini. Dari sini selesai. Coba kau perhatikan dulu di luar itu pohon apa itu di luar? Pohon? Kenapa dia bilang? Saya dulu. Bahwa sumber daya alam itu sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik ini tadi, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ini, siapa yang bisa baca ini? Satu orang, angkat tangan, bantu saya untuk baca ini. Oke, keren. Ya poin satu ini. Oke, mana? Tidak apa. Satu, sumber daya alam hanya di. Yang kedua, Dua, sumber daya alam non hanya. Silakan kembali. Baik, sumber daya alam itu ada berapa? Dua.
itu sumber daya alam hayati, dua sumber daya alam non. hayati. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam hayati? Adik-adik, bahwa sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, sumber daya alam hayati ini ya. Kita bahas ini dulu ya, yang poin yang satu ini ya. Bahwa sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan ya. Contoh, siapa yang pernah makan jagung di sini? Siapa yang pernah? Saya yang pernah hangat tuh. Nah, sebagai teruskan kan. Siapa yang pernah minum kopi? Ya, itu. Baik, adik-adik, kopi dan apa saya bilang tadi? Jagung dan apa? Latung aru kopi tadi itu termasuk dalam sumber daya alam hayati. ya. Sumber daya misalnya kopi itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari. Misalnya, Fred, kalau klien itu ngantuk, pernah minta kopi untuk minum? Pernah? Bisa lah berdua. Mama, buatkan satu kopi untuk saya. Pernah? Udah coba minum kopi. Botol itu adalah manfaat dari sumber daya hayati. sumber daya alam hayati. Oke. Bahwa sumber daya alam hayati itu ada beberapa. Contohnya ada apa? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Ya, contohnya Kopi, jagung, kemudian kemiri, betul, mangga, nanas, oke, pisang, dan lain-lain. Jangan dulu. Yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Bahwa sumber daya alam non hayati itu yang bukan berasal dari makhluk hidup. Siapa yang tahu contohnya ini? Yang bukan termasuk makhluk hidup ataupun hewan. Yang kedua ini sumber daya alam non hayati. Apa yang bisa sebut satu contoh? Mana yang belakang? Kayu. Apalagi? Kayu itu termasuk sumber daya alam hayati karena tumbuhan. Sementara yang termasuk sumber daya alam non hayati, misalnya itu. Siapa yang pernah pagi harinya itu membantu orang tua menjemur pakaian? Siapa? Silakan turun. Sekarang, kulit kering pakaian, kira-kira dia membutuhkan apa? Berarti matahari itu termasuk sumber daya alam. Lalu yang kedua, kemudian udara. Musim durian musim durian kan tidak ada matahari atau bisa basah di pakaian demi masih bisa jemur atau tidak? Kalau saya katakan masih bisa, asal kau lakukan sengkit. Sisa syarat mendaki ya. Iyo atau bermain baru mengatali jemuran bisa. Kau yang main? Tapi di rumah atau di belakang misalnya tali di dalam. Nah itu tuh. Tapi tiba-tiba pakaiannya itu bisa keren, ya kan? Kira-kira menurut adik-adik sumber daya apa yang dibutuhkan saat itu? Apa? Udara. Keren. Udara ya. Berarti ada berapa tadi contohnya sumber daya alam non hayati itu? Sudah berapa contoh? 2. Apa yang pertama? Matahari. Udara. Dan Udara. asal kau dikali main mata pelajaran hukum. Belum pernah. Lanjut. Oke. Sekarang kita berbicara berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencakup kebutuhan hidup. Ya. Ingatkan. Kita kembali ke sini. Ke poin nomor 1 ya. Ingat. Bagaimana orang tua kita mengolah sumber daya alam itu? Sumber daya alam apa tadi yang termasuk dalam sumber daya
kepada Tuhan. Sekarang kita berbicara tentang, saya hapus ini ya. Misalnya contohnya tadi ubi ya, saya ambil contoh ubi ya. Siapa yang pernah makan ubi di rumah? Nah, terus. Siapa yang pernah beli keripik? Pernah makan keripik? Terus. Keripik yang di kios itu kan? Ah, adik-adik, misalnya keripik dari ubi. Siapa yang pernah makan keripik dari ubi? Nah, itu merupakan keripik yang kamu makan itu merupakan hasil dari sumber daya alam yang diolah oleh Manusia. untuk memenuhi apa? Kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misal dia buat keripik, kemudian dia jual di sekolahnya, banyak dia beli toh. Nah, uang yang hasil dari penjualan keripik ini, misalnya aku ada keripik ya, misalnya saya jual keripik di sini. Uang yang saya dapat dari hasil jual keripik itu, misalnya di rumah saya punya tidak ada beras, saya gunakan itu uang untuk beli beras. Jadi sumber daya alam hayati ini tadi adik-adik sangat membantu sekali untuk kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Ya, misalnya yang kedua itu misalnya mangga. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Pernah lihat orang ada jual mangga? Jual ubi? Tujuannya juga sama ya. Tujuannya juga sama. Mereka jual itu dan gunanya untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari. Oke, next. Oke. Oke, sekarang kita berbicara tentang usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi khususnya di mana sama? Usaha ekonomi masyarakat di Kampung. CMU apa hasil CMU? Hasil pohon CMU. Kemiri. Coklat. Kopi. Oke, sudah. Siapa yang orang tuanya seperti saya bukan? Siapa? Tukar. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Yang petani dulu, Oke, sama ya. Sudah. Oke. Nanti itu juga ditanyakan. Sudah. Kita lanjut. Cing atau perhati atau juga misal kalau cing atau anak petani juga tadi bisa orang saja. Bro, misal kalau ada umat atau tua dengar yang kau perhatikan kira-kira sumber daya alam apa atau biasa pada tua ada kaya memang. Misalnya atau apa biasa pak orang tua. Bete apa boleh? Baik. Sot pada tetua itu, sot rumah misalnya mau kemudian perlu itu termasuk Sumber daya hayati. sumber daya alam Hayati. Oke. Lalu yang kedua perdagangan. Nah, saya ingat pernah di pasar bos, seperti yang saya tanya juga tadi. Oke. Apa-apa yang kamu perhatikan di pasar yang mereka jual itu termasuk dalam sumber daya alam hayati. Kira-kira apa tak pernah lihat di pasar? Jeruk. Apa? Yang termasuk dalam sumber daya alam hayati? Apa? Ikan bukan? Ikan. Nah, apa lagi? Buku. Pisang. Baik, adik-adik, saya ingat. Atas notifikasi itu misalnya yang kamu perhatikan kita di mana?
kemudian juga bisa yang mereka jual itu adalah merupakan hasil dari sumber daya alam hayati yang kemudian itu sangat berpengaruh untuk ekonomi mereka pada hari-hari, sehingga di pasar itu kalau tidak salah ada proses jual dan beli, ada perdagangan di sana. Ini lebih pasar loh. Oke, kita buat kelompok ya. Dibagi dua ya, kelompok dengan ini. Dari mana? Oke, ke sini. 1, 2, 3, 4 kelompok. Ini juga kelompok ini. Tulis apa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam hayati beserta contoh. Kelompok ini jelaskan apa yang dimaksudkan sumber daya alam. Masih ingat tadi itu? Nah, silakan itu tulis pengertiannya. Bisa. Sumber daya alam non hayati adalah titik-titik dan juga contohnya ya. Nah. Kamu diskusi apa yang maksudkan dengan sumber daya alam non hayati. Saya bawa pulang. Satu orang saja yang tulis. Kamu diskusi. Apa demi yang tugas? Jelas. Apa maksudmu? Mesti nggak ada jawaban. Mesti nggak? Apa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam hayati? Masih nggak? Nah, tulis pengertian. Apa yang pengertian? So arti sumber daya alam hayati. Ada contoh. Saya minta sisa kemana dikali ya? Sudah kan? Sudah. Baik,
sudah? Diam sudah? Bisa diam? Bisa diam? Baiklah, terima kasih adik-adik sudah mengerjakan tadi. Sama-sama, Pak. Baiklah, kegiatan kita sampai di sini sudah ya. Pak. Waktunya